Nah, untuk siswa kelas 11 SMA, ini adalah pelajaran tentang trigonometri, yaitu jumlah dan selisih dua sudut. Trigonometri, jumlah dan selisih dua sudut. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan untuk menemukan rumus sin A ditambah B dan sin A dikurang B. Nah, ini adalah sebuah segitiga siku-siku dengan sudut A, ya salah satu sudutnya A. Lalu panjang sisi miring kita misalkan 1 satuan. Maka panjang sisi samping daripada sudut itu adalah kosinus A. Sebab kosinus A sama dengan samping per miring. Sehingga panjang sisi sampingnya adalah panjang sisi miring dikali kosinus sudut A. Karena panjangnya adalah 1, maka ini saya tulis, berarti ditulis hanya kosinus A, 1 cos A. Maka panjang sisi depan sudutnya berarti sin A. Lalu di bawahnya ada lagi sebuah segitiga siku-siku, ya, dengan salah satu sudutnya adalah B. Nah, maka panjang sisi kosinus A itu berimpit dengan panjang sisi miring segitiga yang berwarna biru. Nah, berdasarkan hal yang di atas, berarti panjang sisi samping sudut biru berarti kosinus A kosinus B. Lalu panjang sisi depannya tentu adalah kosinus A sin B. Nah, di sini ada sebuah segitiga siku-siku lain yang sisi miringnya berimpit dengan sisi depan. Ya, sisi depan yang bersudut A. Jadi ini panjang sisi miring untuk segitiga ini. Nah, maka panjang sisi samping. Ya, sebelumnya mau kita cari dulu besar sudut ini, ya. Besar sudut ini kita lihat, ya, kita lihat dari segitiga biru. Ya, kenapa B? Mari kita lihat. Nah, kalau ini sudutnya B, tentu ini 90 kurang B. Karena ini 90 kurang B, berarti besar sudut ini adalah B. Karena besar sudut ini adalah B, maka ini 90 kurang B. Kalau sudut ini 90 kurang B besarnya, berarti ini adalah besar sudutnya adalah B. Maka panjang sisi sampingnya tentu sin A cos B. Nah, lalu panjang sisi depannya tentu adalah panjang sinus A dikali sin B. Nah, dari kedua segitiga ini tentu ada penjumlahan sudut A dengan sudut B. Nah, sehingga segitiganya adalah, diperhatikan di segitiganya, ya, di mana sinus A ditambah B. Tentu panjang sisi depan per panjang sisi miring. Nah, panjang sisi depan tentu adalah panjang sisi ini ditambahkan dengan ini. Jadi sin A cos B ditambahkan dengan cos A sin B. Itulah panjang sisi depan yang bersudut A ditambah B. Karena panjang sisi miringnya adalah tadi 1, maka terjadilah rumus sinus A ditambah B sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Nah, untuk sinus A kurang B,
itu tentu sama dengan sinus A ditambah negatif B. Nah, berdasarkan rumus sinus A ditambah B, nah demikian. Nah, ingat bahwa di kelas 10 bahwa ya sinus negatif A adalah negatif sinus A, tetapi untuk kosinus negatif A itu tetap kosinus A. Ya, sehingga di sini kosinus negatif B tetap cos B, sedangkan sinus min B tentu itu min sin B. Maka tanda ini berubah. Maka rumus sinus A dikurang B sama dengan sin A cos B dikurang cos A sin B. Ya, demikianlah caranya menentukan nilai sin A ditambah B. Nah, ini rumus ya, saya ulang lagi di sini rumusnya sin A ditambah B, sin A cos B ditambah cos A sin B. Sedangkan sin A kurang B, sin A cos B dikurang cos A sin B. Nah, kita lihat contoh. Diketahui kosinus A negatif 4/5. Nah, berarti kalau diketahui nilai kosinus itu negatif, berarti ada dua kemungkinan. Ya, bahwa A itu di kuadran kedua atau di kuadran ketiga. Nah, tetapi karena di sini katanya tumpul, sudah pastilah di kuadran kedua. Nah, di kuadran kedua nilai sinus itu adalah positif. Ya, nilai kosinus negatif. Sehingga nilai ya sinus A, nah berarti nanti dia adalah pasangannya ini yaitu 3/5. Sedangkan kosinus B tentu negatif 12/13 ya karena dia tumpul. Nah, sinus A itu 3/5 ya kuadran kedua karena tumpul. Lalu kosinus B tentu adalah negatif 12/13. Nah, ini adalah segitiganya ya. Untuk menentukan nilai trigonometri yang lain. Jadi tanda negatif hanyalah menyatakan daripada kuadran. Sehingga hasilnya seperti ini. Ya, 3/5 dikali negatif 12/13 ditambah negatif 4/5 dikali 5/13. Jadi hasil terakhir adalah min 56/65. Lalu sin A kurang B, ya tinggal mengganti ini tanda ini minus. Ya, sehingga terakhir dia minus 16/65. Nah, contoh kedua, ya nilai sin 15. Nah, tentu 15 itu adalah 45 dikurang 30. Berarti sin 15 yaitu sin 45 kurang 30. Yaitu sin 45 cos 30 dikurang cos 45 sin 30. Yang nilai-nilainya seperti ini. Sehingga sin 15 itu nilainya adalah 1/4 akar 6 dikurang 1/4 akar 2. Ya. Dibuat hukum distributif seperti ini menjadi 1/4-nya dikeluarkan ya. Kali akar 6 dikurang akar 2. Nah, contoh yang ketiga, ya sin 1/4 pi ditambah theta cos 1/4 pi dikurang theta ditambah cos 1/4 pi ditambah theta kali sin 1/4 pi dikurang theta. Nah, ini adalah rumus yang sama tetapi dari kanan ke kiri. Sin A cos B ditambah cos A sin B. Nah, tentu itu adalah sin A ditambah B. Ya. Sehingga ini kita jumlah. Kalau dijumlah berarti tetanya hilang. Jadi 1/4 pi ditambah 1/4 pi menjadi setengah pi. Ya, sehingga nilainya tinggal sin setengah pi. Nah, sin setengah pi itu sin 90, tentu hasilnya adalah 1. Nah, demikian sepintas ya tentang rumus sinus A ditambah B dan sinus A dikurang B dan contoh sederhana. Mudah-mudahan bisa berguna. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.